Pada bab berikutnya, pada pertemuan 20, di sini akan membahas tentang organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba ini pencatatannya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 yang saat ini sudah direvisi menjadi ISAK 35 atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 dan juga memiliki perbedaan mendasar dengan entitas bisnis. Perbedaan yang paling mencolok itu terletak pada cara organisasi nirlaba mendapatkan sumber daya untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Modal yang diperoleh oleh organisasi nirlaba ini berasal dari sumbangan yang berasal dari para anggota maupun donatur dan juga tidak mengharapkan pengembalian atas modal yang ditanamkannya tersebut. Penerimaan sumbangan tersebut kemudian menjadi karakteristik utama bagi organisasi nirlaba yang membuatnya berbeda dengan intensitas bisnis. Untuk itu, IAI menyatakan bahwa organisasi nirlaba memiliki karakteristik sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan laporan keuangan nirlaba yang diatur dalam Statement of Financial Accounting konsep SFAC nomor 4. Yang pertama yaitu ada informasi untuk donatur, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyediaan dan calon donatur dalam membuat keputusan rasional terkait alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu ada penilaian kinerja pelayanan yang digunakan sebagai dasar penilaian atas pelayanan yang telah atau akan diberikan serta memprediksi kemampuan organisasi di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu ada penilaian kinerja manajer yang digunakan untuk menilai kinerja manajer dalam mengelola sumber daya yang dipercaya kepada organisasi nirlaba. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada penyajian posisi keuangan, yaitu menyajikan informasi tentang kekayaan bersih, sumber daya ekonomi, utang piutang, dan seluruh kejadian ekonomi terkait sumber daya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada pengukuran perubahan aset neto, yaitu menyajikan tentang informasi mengenai pengukuran secara periodik tentang perubahan jumlah maupun kondisi sumber kekayaan yang bersih. Yaitu ada siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini merupakan proses pengolahan data ekonomi sejak terjadinya transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan. Siklus akuntansi entitas nirlaba ini mirip dengan entitas bisnis, yaitu meliputi langkah-langkah seperti identifikasi dan analisis transaksi, jurnal, lalu posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo, penyesuaian, neraca lajur yaitu opsional, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup itu opsional, dan jurnal pembalik itu opsional. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Yang pertama ada laporan posisi keuangan laba atau rugi, menyajikan posisi aset bersih, utang dan modal aset neto pada suatu waktu tertentu. Yang kedua ada laporan penghasilan komprehensif, berisi informasi mengenai laba dan rugi surplus defisit pada suatu periode. Yang ketiga ada laporan perubahan aset neto, menyajikan informasi perubahan aset neto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Yang keempat ada laporan arus kas, menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan serta kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau KAL. Bagian yang tidak terpisahkan berisi informasi tambahan, misalnya jenis aset, tetap, masa, manfaat, dan metode penyusunan. Yang
Selanjutnya ada format laporan keuangan. Laporan posisi keuangan menjadikan aset liabilitas dan aset neto tanpa dengan pembatasan. Oke, baik teman-teman. Jadi di pertemuan 20 ini saya di sini akan menjelaskan tentang format laporan keuangan, yaitu format laporan perubahan aset neto. Jadi menghubungkan saldo awal dan saldo akhir aset neto atau tanpa dengan pembatasan melalui surplus atau defisit dan aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Seperti pada contoh soalnya, yaitu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dalam jutaan rupiah. Ada aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, ada penghasilan komprehensif lain, dan ada aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Ada juga saldo akhirnya dan total aset netonya sudah ditentukan di sana. Dan bagian kedua ada format laporan keuangan, yaitu laporan arus kas, metode langsung dan tidak langsung. Jadi di sini kita mengklasifikasikan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan tambahan rincian untuk sumbangan yang dibatasi. Ada juga pada contoh soal, ada 2 contoh soal. Yang pertama yaitu ada laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember juga. Yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, kenaikan dan penurunan neto kas dan setara kas dan setara kas pada awal periode, kas dan setara kas pada akhir periode. Contoh soal kedua ada aktivitas operasi, aktivitas investasi juga, aktivitas pendanaan, kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas dan setara kas pada awal periode juga. Terima kasih.